Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wa i'tisami bihablillahil matin wa huwa alladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirna walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Allah yang berkat rahmat dan hidayahnya. Di kesempatan malam ini kita dapat hadir, duduk bersimpuh dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita berharap dengan wasilah peringatan ini dapat memperingatkan diri kita sejauh mana kita dapat memperbaiki sholat kita, sehingga kita dapat mencapai tujuan sholat sesuai yang diharapkan dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita berharap semoga sholawat serta salam yang senantiasa kita baca dan kita ucapkan, baik pada saat kita melaksanakan sholat atau pada saat kita sedang bermunajat, kiranya dapat menjadi media atau menjadi wasilah turunnya rasa cinta, rasa setia di hati kita untuk terus menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, para pembina Majelis Ta'lim Irobat, juga para panitia yang telah mengundang saya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah silaturahim sehingga kita dapat menjalin hubungan untuk terus dalam rangka melaksanakan pembinaan. Juga kepada adik-adik ya, sebagai Majelis Ta'lim Irobat ini, mudah-mudahan kelak nanti menjadi kader-kader yang soleh dan solehah. Para jamaah, hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara cerita atau kisah Isra Mi'raj, dari kecil kita sudah tahu. Dari Mekah ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kita sudah tahu. Namun malam ini ada yang perlu kita cermati, ada yang perlu kita hayati, ada yang perlu kita pahami, yang selama ini jarang terungkap. Pertama, Isra Mi'raj itu adalah pertemuan Rasulullah sebagai nabi yang masih hidup bertemu dengan 24 nabi yang sudah meninggal dunia. Kenapa demikian? Ini Allah menjawab
kepada keyakinan orang-orang Arab yang tidak percaya bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Sebab orang-orang Arab saat itu kalau sudah mati ya selesai. Banyak yang tidak percaya bahwa yang sudah mati ya bisa bertemu dengan yang masih hidup. Kalau adik-adik baca berjanji ya, itu ada 2 perempuan suci yang sudah meninggal tapi dikaryakan kembali oleh Allah untuk membidani lahirnya Kanjeng Nabi. Siapa? Yaitu Siti Asia, istri Fir'aun, dan Siti Maryam. Siti Asia itu adalah wanita solehah, punya suami penguasa rejim, penjahat besar yang ngaku sebagai Tuhan. Maka Siti Asia itu selalu berdoa, ya Allah lindungi aku dari Fir'aun, jaga aku dari keganasan Fir'aun, dan aku tidak mau sedangkan aku ingin dibangunkan rumah di surga. Permohonan Siti Asia tadi dijawab oleh Allah, dikabulkan. Maka Siti Asia tidak pernah bisa ditidurin oleh Fir'aun. Jadi kalau Fir'aun mau ngegerayang nih ya, mau naikin Siti Asia, itu diangkat oleh Allah Siti Asia, maka digantilah dengan anjing hitam. Jadi yang ditaikin sama Fir'aun bukan Siti Asia, tapi kancing hitam yang berupanya mirip Siti Asia. Karena Allah Maha Kuasa, sebab tidak mungkin wanita solehah ditidurin oleh orang kafir, raja kafir. Dilindungi itu. Jadi Fir'aun ini selama hidupnya adalah suka naikin anjing hitam. Maka Fir'aun tidak punya anak, maka mengangkatlah Fir'aun Nabi Musa sebagai anak angkat. Ya, ini satu nih. Nah itu Siti Asia sudah lama meninggal, dikaryakan kembali oleh Allah, diturunkan oleh Allah untuk membidani lahirnya Nabi. Itu dalam berjanji ada. Makanya kalau baca berjanji, baca ratib dipahamin ya, jangan cuma sekedar baca doang. Sebab kenapa? Kalau cuma sekedar dibaca tanpa paham, bagaimana kita bisa melaksanakan isi ratib, isi berjanji? Mau ratib al-atas ke ratib al-harga, kita akan tahu hikmah yang terkandung dalam ratib tersebut, termasuk juga dalam berjanji. Dikaji, dipahami, sehingga maksud yang tersembunyi di situ kita ungkap, kita oh inilah maksud ratib, inilah maksud ratib al-ada, al-atos, dan berbagai macam ratib termasuk berjanji yang dikatakan maulid, kita paham. Kenapa? Sebab kalau kita tahan baca berjanji, kadang-kadang tidak sopan pada saat kita membaca sholawat. Cuma kita nggak sadar melecehkan Nabi. Ya Nabi salam alaika itu kita nggak tajim. Saya sering memperhatikan ada acara di mana baca maulid atau berjanji begitu menyebut kalimat ya Nabi salam alaika, enggak hormat. Kenapa? Enggak diitikadkan di hati kita. Ya Nabi salam, wahai Nabi salam alaika, untukmu Nabi itu hadir. Coba kalau presiden isi datang kita nyambutnya main-main, goyang-goyang barang, ditabok tuh pengawalnya. Untung Jibril baik gitu, malaikat nggak nabok kita. Sesering itu mengkritik orang yang sedang baca selawat, ya Nabi salam alaika, enggak tajim. Kadang-kadang pikiran kemana, goyang-goyang, enggak menghormati. Yang kita kasih salam siapa? Bukan Pak Jokowi, bukan Anies. Yang kasih salam adalah Nabi Muhammad SAW. Sama dengan kita sholat, assalamualaikum ayuhan Nabi, salam untukmu wahai Nabi. Begitu ucapan salam, yakinkan bahwa Muhammad Rasulullah, mujizatnya hadir. Begitu, paham ya? Jadi begitu baca ya Nabi salam alaika, salam untuk Rasulullah, kita takjiman, hadir. Apa yang hadir? Mujizatnya hadir, nur mujizatnya. Sebab kenapa? Di dalam Al-Quran dijelaskan awaman kana maitan fahyaynahu wajal nuru yang jelas. Bukankah ada orang yang telah jadi mayit, mati namanya,
Maka kami, kata Allah, menghidupkan kembali dan kami jadikan nurnya bisa yamsi berjalan manusia dan bisa memberikan pertolongan siapa? Nur mukjizat para nabi, nur karomah para ulia, dan nur maunah para ulama. Jadi nur mukjizat, nur karomah, nur maunah hidup, bisa menjelma. Maka Rasulullah diisrokan oleh Allah untuk bertemu dengan umat Nabi yang baru kenal namanya. Kalau cerita, mat dulu ada Nabi lu namanya siapa? Adam, Idris, Nuh, terus belum bertemu. Adam tuh kata siapa? Apa kayak Adam Yordan ya? Atau kata siapa? Atau kata Malik? Maka linur yauminatina Allah perlihatkan pembuktiannya pada saat Isra. Oh, inilah yang namanya Adam, inilah yang namanya Idris, dan seterusnya. Itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi yang sudah mati bisa bertemu kembali. Kalangan para nabi, para aulia, para ulama, walaupun mati tetap hidup. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau orang yang nggak percaya ada pertemuan dengan yang sudah mati, itu namanya orang fasik. Hati-hati itu dengan keyakinan sekarang, ya, hati-hati. Jangan sembarangan begitu. Nah, dalam kaitan ini, linuriyahu, guna kami perlihatkan pembuktian kekuasaan kami, digerakkan. Bertemu ini namanya Adam, ini namanya Idris, Nuh, terus. Kenapa demikian? Ini karena Nabi dikatakan Allah Subhanalladzi Maha Suci. Karena Nabi sudah dibersihkan dulu hatinya, dibelah. Kalau kita baca kitab Dardir yang tipis tuh, ya di pesantren itu ada tuh, dijelaskan oleh Syekh Ahmad bahwa Nabi dipersiapkan sebelum Isra Mi'raj, dibelah dulu, dikeluarin kotorannya, maka Nabi hatinya bersih. Kalau nggak bersih nggak bisa. Kalau kotor. Nah itu artinya untuk menuju Allah melalui sholat kita harus dalam keadaan suci hati. Paham? Kalau Nabi tuh disambut oleh Allah dengan Subhanalladzi, dibersihkan dengan kalimat la ilallah, maka kita juga dibersihkan. Kapan dibersihkan? Pada saat kita cebok. Ngerti cebok? Apa doanya? Doanya apa? Hah? Kita nggak minta ya Allah bersihkan tai yang nempel di bola saya, kasarnya begitu, enggak. Allahumma thahhir ya Allah bersihkan hati saya dari kemunafikan. Wudhu kita hebat, sholat hebat, istinjanya salah, nggak sah wudhu kita. Ini banyak sekarang orang nggak perhatian lagi istinja, enggak, maka sholatnya ngawur, hatinya nggak bersih. Sudah sholat masih mencaci maki, sudah sholat masih menghujat orang. Qalbun salim yang nggak sampai. Karena apa yang diterima oleh Allah adalah qalbun salim, hati kita yang bersih, yang selamat. Hati, ya. Maka Rasulullah dibersihkan oleh Allah, dibersihkan oleh Jibril dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat maka kita berdoa dengan kalimat Allahumma, ya Allah. Seperti halnya air bisa membersihkan kotoran yang melekat di kemaluan saya, agar saya tidak dapat malu, bersihkan pula ya Allah hati saya. Dengan kalimat apa? Juga dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau mengikut Nabi, ikuti la ilaha illallahnya. Ngaku cinta zikir ogah, itu namanya Abu Jahal. Iya, nggak nyampe kita. Peringatan tiap hari, tiap bulan, peringatan terus. Tapi kalau hati tanpa zikir la ilaha, nggak ada nilai di hadapan Allah, sia-sia. Kenapa demikian? Sebab semua nempel dalam kalimat Al-Quran sendiri, dalam kalimat la ilaha illallah. Mati dengan kalimat. Di sini suka ada yang nyembelih kurban. Ada, sudah pernah lihat nyembelih kurban kambing? Waktu kambing disembelih, potong ucapin la ilaha illallah kagak? Hah? Berarti kalau kita mati nggak la ilaha sama dengan maka kata Nabi jangan mati sebab matilah sebagai hamba Allah.
Rugi nggak kalau kita mati seperti kambing? Mati nggak ucapin la ilaha namanya mati kambing. Paham? Paham. Mau mati sebagai hamba Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Oh. Diisi dulu. Kalau teko isinya kopi keluarnya kok. Kalau isinya susu, kalau isinya air putih. Begitu pula hati kita. Kalau di sini kita kotor, keluarnya juga kotoran. Kalau di sini keluar la ilaha illallah, keluarnya la ilaha illallah. Seluruh orang mentalkinkan kalau orang salah mau dibantu dengan la ilaha. Orang mau mati kedengar maka nangis, cuma nggak bisa ngucapin kalimat la ilaha. Kenapa? Karena hatinya kosong. Coba kita lihat orang yang sedang sakar, saksikan orang sakar dibantu oleh para kiai, dibantu la ilaha illallah, nggak bisa karena kosong. Tanpa dibantu kalau terisi otomatis akan keluar kalimat la ilaha illallah. Maka kembali bersihkan hati kita dengan kalimat la ilaha supaya nanti kita mati menjadi husnul khotimah karena hati kita bersih. Ini saya nonton. Bentar ya. Minta bir kasih gini ya. Bir mahal. Kalau tahu jadi doain dong, juga doain biar dapat jodoh gitu. Amin. Bukan apa, sampai apa dikali jodoh. Betapa dikali jodoh. Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan 7 hari dari dapat jodoh. 7 hari kan cuma 7. Ini nggak masuk hari ke-8 nggak ada. Nah kembali. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah mempertemukan Nabi supaya apa? Supaya dialog. Sebab Nabi merasa berat, ya, dikucilkan, dihina, bahkan mau dibunuh, bahkan mau ditangkap. Maka dialog dengan Nabi Adam, dengan Nabi ini, dengan Nabi ini, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Yusuf. Dikasih penegasan bukan cuma engkau aja Muhammad, aku juga ngalamin pahit geternya mencairkan risalah Allah. Harus tegar, tenang Rasulullah. Oh ternyata bukan cuma aku ya, Nabi sebelumnya mengalami bakal lebih susah. Nabi Adam cuma melakukan satu kesalahan. Nabi Adam dulu kan mau diangkat jadi presiden tuh, ya, oleh Allah. Yang provokasi siapa? Setan apa malaikat? Siapa setan? Ketahuan nggak baca Quran. Malaikat. Setan nggak provokasi. Apa kata malaikat? Atas alufiha mayib sibes berlima. Wahai Allah, apa aku akan menjadikan malaikat yang sudah bikin kerusakan guntungan darah menjadi khalifah? Kata malaikat. Setan diam. Setan nggak ikut campur. Tapi dengan takdir biar diprovokasi oleh ahli ibadah, oleh para malaikat, orang suci tetap diangkat oleh Allah karena ayat berlaku. Kullumatul kilmulka mantasa di muka mimanta berlaku takdir. Begitu terangkat malaikat enggak, selesai malaikat. Yang bikin ribut setan. Setan bisa nyeklos masuk ke surga. Ke apa? Ke istana surga sana. Ke apa? Ke langit. Padahal enggak punya kendaraan politik buat masuk setan. Diraih tuh Adam tuh, Adam. Ya, jangan dengerin tuh. Larangan tuh mah bukan sebenarnya lu supaya enggak abadi. Makanya cobain dikit. Kan nyobain buah tuh, gara-gara itu, gara-gara makan buah yang dilarang oleh Allah, artinya melakukan satu hal yang dilarang oleh Allah, jatuh hati, telanjang, kehormatannya jatuh, terpuruk, waduh, dengan isi berpisah, tobatnya sampai mengeluarkan darah tuh ada. Nah umatnya yang baru seperti begitu. Kalau dulu pas, waduh, tobat air mata darah. Enggak seperti umatnya Rasulullah SAW seperti kita nih, ringan sekarang kita, ringan dibanding dengan tobat para nabi yang dulu seperti Muhammad. Nyampe tuh bertemu. Nah begitu di Sidratil Muntaha Rasul mendengar suara nih, pelekrok, pelekrok, pelekrok. Jibril, apaan bos? Itu suara siapa? Terompah siapa? Sahabatnya.
Dari mana? Dari kalangan bangsa hitam. Siapa? Bilal. Rasulullah kaget. Orangnya masih hidup tapi suara sendalnya itu sudah direkam oleh Allah di surga, terdengar oleh Rasulullah. Wah. Begitu selesai ketemu, ditanya oleh Rasul, Bilal, waduh luar biasa kamu dimuliakan oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Aku mendengar suara rekaman serompahmu. Allah rekam. Apa ibadah unggulannya? Enggak ada ya Rasul. Ibadah unggulan saya, kalau saya selesai wudhu saya senantiasa sholat. Tuh Bilal tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Tuh takwa diangkat, dimuliakan. Abu Bakar kalah sama Bilal. Seluruh sahabat kalah. Karena Abu Bakar dimuliakan semasa hidup. Ya, suara sendalnya tuh direkam oleh Allah. Padahal apa Bilal itu bukan turunan siapa, bukan turunan siapa. Budak dihina, disiksa oleh Abu Sufyan, ditebus oleh Abu Bakar. Karena takwanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemuliaan bukan karena faktor turunan, bukan karena faktor darah siapa mulia itu, tapi karena takwa. Musibah pertama kali di dunia adalah ditenggelamkannya alam semesta oleh Allah karena untuk menenggelamkan orang-orang jolim. Bencana jolim itu, bencana banjir itu. Orang-orang jolim habis semua, yang hidup orang-orang beriman yang satu kapal yang penuh. Ada di situ anaknya, anak Nabi Nuh. Kanan darahnya mulia, darah Nabi Nuh mulai dalam anak tapi ditenggelam oleh karena apa? Karena tidak bertakwa. Ini hati-hati. Jadi kemuliaan bukan soal turunan siapa, bukan soal darah siapa, tapi karena bertakwa. Tuh hitam sama hitam ya. Saya hitam. Tahu arti hitam? Nah, ada artinya hitam tuh. Beda itu. Barokah datang kucing. Baik. Maka sahabat Nabi senang kucing disebut bapak kucing, Abu Hurairah. Itu sahabat paling senang kucing. Diberi gelar oleh Nabi, ya, diberi kunyah, lakop Abu Hurairah, bapaknya kucing. Saking senang itu. Tuh, jadi contoh kita dikasih contoh oleh Allah, kemuliaan bukan karena turun siapa, tapi karena takwa. Bilal bukan siapa-siapa, karena takwa dimuliakan. Kanan turunan Nabi, anak Nabi, dihinakan karena tidak bertakwa. Ikrimah seorang sahabat Nabi, dijamin surga, mujahid yang hebat. Anak siapa? Anak Abu Jahal. Contoh buat kita. Maka hati-hati, kemuliaan bukan karena darah siapa, tapi kemuliaan karena takwa. Maka kita diperintah takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaannya takwa, hati-hati kita. Ya. Biar turunan siapa, takwa hebat. Biar turunan Betara Kresna enggak takwa, nyungsep. Contoh tuh kakang anak Nabi Nuh. Ya, kembali. Ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 waktu, bertemu dengan Nabiullah Musa, bukan 50 waktu, 50 rakaat. Ya. Ditanya, Muhammad, dapat apa kamu? Dapat perintah sholat berapa? 50 rakaat. Waduh, umat berat. Jangan umat kamu, umatku juga kuat. Akhirnya sesuai kisah sejarah, dialog kurang-kurangnya jadi 17 rakaat. Tetapi Rasulullah sholat satu rakaat tidak kurang dari 50 rakaat. Kita umatnya diberi kewajiban 17 rakaat. Maka perintah sholat ada dalam surat 17, yaitu surat Al-Isra yang mengatakan subhanalladzi asra. Dalam surat 17, maka diwajibkan menunaikan 17 rakaat. Nah, surat 17 surat Al-Isra ayatnya ada 111 ayat. Apa maknanya? Karena gerakan sholat 2 rakaat ada 111 gerakan. Bilangan 111 kalau dijumlahkan per kecil jadi berapa? Ayo. 1
111. Kalau dijumlahkan bikin kota kecil jadi berapa? Terus sekolah nggak nih? 3. 1 sama dengan 3. Ambil buku coret-coret. Itu masalah. Kenapa? Itu jadi gerakan sholat itu adalah 3 dalam takbiratul rukunnya 3. Rukun qalbi mengucapkan, rukun qalbi kita niat, dan rukun qalbi melaksanakan. Artinya apa? Sholat itu rukun hidup. Saat hidup kita berbicara, berkeinginan di kita, dan berbuat. Itu yang sholat. Maka hati-hati takbiratul, jangan mentang-mentang niat dari rumah, Allahu Akbar, kaki jegang. Ikut siapa? Hah? Kos tuh taruh ta'in dulu, ya. Jangan ikut paham sekarang. Tapi sekarang banyak nyalain orang. Usoli nggak ada dari nabinya, bego lo. Udah jelas Nabi ngomong solu kama ro'aitumuni usoli, kata Nabi. Sholat lakukan benar sholat. Kalimat usoli itu ucapan Nabi. Ulama nerusin. Usoli para juri, usoli para asid, dan seterusnya. Usolinya adalah kata-kata Rasulullah SAW. Jangan dikatakan itu bukan Nabi. Hidup-hidup kasih penang sih lo, jidat lo hitam. Itu ciri orang nanti dari neraka bebas hukuman ke surga, dikasih penang hitam jidatnya. Begitu. Jadi jangan bangga dengan jidat hitam. Itu penang. Jadi Allah masih ciri rahmati masuk neraka. Dikasih penang. Kata Ustaz Bartiar, gue disiksa mati. Kok Ustaz tahu jidat tuh hitam ada penangnya? Itu ada kitabnya itu. Ya, dikasih penang tapi rahmat enggak. Dapat rahmat terus dia mah. Rahmat terus dapat. Tuh, jadi dalam peristiwa sholat ini kita harus hati-hati. Landasan pertama, bersihkan hati kita dengan istinja. Berwudu dengan baik. Nih, wudu adalah masker yang steril. Ya, wudu masker steril. Coba kita pelajari. Nyuci tangan dengan air yang suci. Nyuci ginian mah air suci, nggak harus suci. Nggak harus air suci menyucikan kan? Tapi kalau berwudu air suci menyucikan, tidak berarti mutan najis. Cuci tangan, berkumur dan seterusnya. Dari segi air sudah dijamin kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumur, tetapi kita harus memahami makna wudhu tadi. Kalau kita sudah mau cuci tangan berarti jaga perbuatan kita, jangan suka colak-colek, ya, nyomot boleh, iya, kan dibersihin. Kita doa, Allahumma hafadh yadaya min maksiat, ya Allah pelihara kedua telapak tangan dari kemaksiatan. Jaga tangan kita, jaga perbuatan kita, jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Begitu kita berkumur, kita baca doa, Allahumma inni lajikna wasiri, ya Allah berikan pertolongan padaku agar senantiasa berzikir. Ingat kepadaku, mulut kita terjaga, gak bakal ngomongin orang, gak bakal nyaci maki, gak bakal menghujat, gak bakal memfitnah. Sabrugi kita. Kalau Rahmat menghujat, ngomongin Ustaz Bahtiar, yang untung siapa? Ustaz Bahtiar. Ya, untung kalau kita diomongin orang, dicaci maki, dihina, difitnah, untung. Seluruh dosa kita diberikan kepada orang yang mencaci. Dalam tafsir Samarqandi, Abu Al-Samari mengatakan, man mata taibam minal ghibati fahuwa akhir madhul zana. Siapa orang yang pernah bertobat kepada Allah dari gibah yang pernah dia lakukan, maka dia menjadi manusia yang paling akhir masuk surga. Rahmat pernah menggibah Ustadz Bahtiar, tobat kepada Allah, paling akhir masuk surga. Tapi kata Abu Lais, wa man kana mu'syalaiha bahwa amanurnar wala, siapa yang terus menggibah mati, dia menjadi manusia yang pertama kali masuk neraka sekalipun dia ibadah. Tuh ruginya kita gibah. Hati tuh. Makanya punya anak jangan nama si gibah. Ya. Berzina besar dosanya, tapi lebih besar juga berzina. Apa dosa gibah? Hati-hati itu gibah. Orang bergibah nggak pernah minta maaf, tapi dianggapnya bukan dosa. Padahal kata Allah dosa gibah itu ibarat kita memakan bangkai daging saudara kita sendiri, kasih semantok. Gibah itu.
Kalau Rahmat menghibah Ustaz Bahtiar, ibaratnya Rahmat memakan bangkai daging Ustaz Bahtiar. Begitu kejinya perbuatan kita. Maka jarang orang masuk surga, neraka hibahnya. Maka kata Nabi, kalau ada orang menghibah kamu, kasih duit, kasih hadiah. Jangan marah kita. Tidak ada orang yang lancur karena gibah, tapi akan ditingkatkan oleh Allah. Tuh, maka waspada kalau kita sudah berkumur, jaga kebersihan. Maka sholat tadi menjaga hati, jangan sampai kita munafik. Ucapan kita harus lisannya jujur. Kemudian perbuatan kita amalan soleha. Maka sholat dijadikan barometer yang pertama kali nanti dihisap oleh Allah. Jangan tunggu dihisap di sana. Nanti kalau salah kita nggak bisa perbaikan. Sekarang kita hisap. Kita hisap ucapan kita banyak bohong apa enggak. Kan kita tahu kan. Kita yang tahu. Menghisap keyakinan hati kita. Masih udah bersih belum nih hati, apa suka ria, suka ini dan lain sebagainya. Buat hisap perbuatan kita banyak salah, banyak soleh. Kita tahu ternyata banyak salah, perbaiki. Kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu. Nah tadi Ustaz Bahtiar mengatakan cinta kepada Rasul. Betul nih, remaja cinta. Apa ciri cinta kepada Rasul? Ya, ini sebenarnya kewajiban orang tua. Depan aja. Orang tua diberikan kewajiban oleh Allah untuk menanamkan cinta kepada Nabi. Harus tahu Nabi namanya siapa, lahirnya di mana, ayah bundanya siapa, hijrahnya di mana, dan meninggalnya di mana. Pertama, kalau anak tidak paham itu, orang tua dituntut berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tahu, ya. Nabi kita Muhammad, ibunya adalah Siti Aminah, ayahnya adalah Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Ya, hijrahnya ke Madinah, meninggal di Madinah, dikubur di sana. Itu minimal. Itu satu. Kalau Eropa nggak paham itu dosa sebagai remaja Eropa. Hati-hati tuh, ini landasan cinta. Yang kedua, nih tauhid fardu ain, ya, nggak bisa diwakilkan. Harus tahu sifat yang wajib ada pada Allah, sifat yang boleh ada pada Allah, dan sifat yang mustahil ada pada Allah. Kemudian sifat yang wajib pada Nabi, sifat yang mustahil pada Nabi, sifat yang boleh ada pada Nabi. Tuh, tauhid uluhiyah, tauhid nabawiyah. Kemudian kita harus yakin dengan tauhid simaiyah. Kewajiban kita percaya dengan yang gaib karena kita mendengar berita tadi. Nah jumlahnya itu ada 71 aqaid. Ini wajib deh. Kalau itu nggak paham, berarti jadi remaja nggak cinta Nabi, tapi cinta dosa kepada Allah dan kepada Rasul, karena nggak taat ajaran. Sudah pada apa? Sifat yang wajib ada Allah ada berapa? Hah? Belum tahu. 20. Yang mustahil? Ada. Yang mustahil 20. Yang jahit 141. Ya. Kemudian Nabi yang wajib 4, mustahil 4, yang jahit 19, jumlahnya 50. Gocap tuh. Sifat simaiyah, kewajiban kita mendengar yang gaib ada 21. Jadi tauhid simaiyah berkaitan dengan yang gaib ada 21. Di antaranya kita yakin dan percaya ada pertanyaan kubur, siksa kubur, nikmatku, dan seterusnya dan seterusnya. Jumlahnya 71. Maka Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa nisbatan. Iman itu cabangnya ada 71 cabang. Ngumpulnya di mana? Dalam kalimat la ilaha illallah. Begitu. Paham itu? Ya. Ente bawa bendera 1000 mati enggak syahid. Syahid itu mati mengucapkan kalimat la ilaha. Sahabat dulu bawa bendera sudah terisi dengan kalimat la ilaha illallah. Sekarang apa? Bawa bendera doang lari-lari tapi gak ngerti gimana mau syahid. Sangit ya lo. Iya, saya mau ngomong terang-terangan. Baik, saya sering mengkritik remaja-remaja masjid begitu.
banyak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ngaji belum paham, begitu ya. Jadikan Irofat sebagai wadah pembina untuk menjadi umat wasato. Tahu umat wasato, generasi yang bijaksana, generasi yang cerdas dan tegas, tidak memihak dan pihak kecuali pada yang hak berdasarkan fakta. Tuh umat wasato nggak bakal terpengaruh situasi dan kondisi. Jadi seperti itu. Jadi khairul ummah, generasi terbaik yang siap uhrijat linas, tampil. Harus begitu. Kenapa? Ini Al-Fatah Imadul Bilad, pemuda sokon negara. Nanti yang pada tua kan pada mati, ya. Pada mati, kalian tampil. Ayo Islam. Nah, kita nggak mungkin bela Islam kalau kita nggak paham tentang Islam. Maka wajib paham kita pertama adalah paham anahu la ilaha. Wajib paham tentang kalimat la ilaha illallah. Gitu. Nah sekarang nih saya bertanya jujur, berapa ayat baca Quran tiap hari? Baca WA wahyu Allah dari Jibril berapa hari? Hah? Berapa ayat yang dibaca? Berapa banyak tuh bikin WA, WhatsApp? Katanya cinta Quran. Iqra'ul Quran fainahu. Ya. Baca Quran, Quran akan berikan syafaat. Ini dibuktikan nih. Saya cerita bukan cerita bohong, cerita fakta. Saya punya 400 kader. Ya. Satu asrama 100 kader. Nah pada waktu bulan Februari rubuh tuh. Karena bangunan sederhana, asbes. Jadi yang 100 orang 100 rumah tertibah. Menurut logika, namanya ketiban asbes, nggak mati juga luka. Saya dikasih tahu di kabar di Jakarta, waduh saya nangis. Jangan pada. Ternyata alhamdulillah. Nggak apa-apa. Kenapa? Anak itu sedang belajar hafal Quran, sedang mengkaji Quran. Mungkin kalau sedang main HP, modal anak. Dibuktikan bahwa Quran berikan syafaat bagi si pembacanya. Karena kata Nabi, ya disyafiat akan datang kalau bersyafaat. Bersyafaat yang bacanya disyafaati Quran. Enggak apa-apa cuma bejol-bejol doang, wajar. Baca Quran. Siap, kekuatan Islam adalah Quran. Nah kita sekarang bagaimana kita mau tampil kalau kita belum paham Quran? Maka pahami Quran, pelajarin tafsirnya, kita harus paham Bismillah. Kenapa? Quran itu surat. Kalau kita nggak paham surat, gimana kita mau melaksanakannya? Ente dikasih surat mau pacar, pacarnya pintar bahasa Inggris, dibaca bolak-balik, mau tidur dibaca, nggak ngerti-ngerti. Padahal kata pacarnya, tungguin yuk nanti sono katanya tuh, kita jalan-jalan. Nggak dibaca-baca karena nggak paham. Jadi pahamin Quran, ya. Jadi memperingati survei, yuk kita memperingatkan diri kita agar kita paham perjalanan di waktu malam nih, kita jalan malam-malam nih. Apa suasana gelap sekarang kita dibikin gelap kehidupan kita, Islam dipecah belah, dibikin gelap nih. Maka karena kita dibikin gelap kita nggak bisa naik. Maka bagaimana kita melihat? Yuk bersihkan dulu landasan berpikir kita, bersihkan dulu hati kita. Supaya apa? Supaya sholat kita sebagai tiangnya ialah baik. Kenapa demikian? Karena sekarang Allah banyak memberikan menegur kita bencana-bencana. Allah mau dari bencana nggak terkait dengan alam. Dulu alam belum apa-apa, belum dirusak, tetap aja tenggelamin orang jolim. Sekarang Allah masih kasihan. Coba kalau sekarang tenggelam yang jolim, yang hidup beriman doang kan enak, mendingan gitu kan. Sekarang manusia dengan setan beneran setan sekarang. Sudah main-main ke negara setan. Sudah pernah belum? Di negara setan jin iblis tadi aman. Nggak ada permusuhan, nggak ada perpecahan, nggak ada jual minuman keras di negara setan.
Kagak ada. Yang korupsi kagak ada. Ternyata setan orang apa? Makhluknya bener-bener nggak mau korupsi setan. Yang korupsi orang-orang kita. Ya. Setan nggak ada yang korupsi, setan nggak ada yang memecah belah, yang berbusa, nggak ada. Akur setan itu. Aman di negara ini. Yang korupsi bukan setan tapi pejabat-pejabat, yang berantem pejabat-pejabat, yang bohongin rakyat pejabat-pejabat. Tuh kalah. Jadi negara setan negara yang aman. Padahal dia nggak pernah mengucapkan salam. Salam kita dirubah-rubah. Kita bikin salam aja bisa dah. Nanti salam tomang. Ya. Ini kan ada salam Nusantara, emang salah kalau kita bikin salam tomang. Ya. Salam banjir kanal. 4 dah. Ya. Udah jelas salam itu yang paling bagus, salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmat dan keberkahan. Gak usah diganti-ganti lah. Kenapa? Karena itu ada dalam surat Yasin, salamun kaula mirabiro. Salam itu ucapan Tuhan. Turun ke Nabi menjadi salamun ala nuhin fil alamin, jadi salamun ala Ibrahim, kepada Musa salamun ala Musa wa Harun. Terus wassalamu ala sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab setelah sholat, bukan Allahumma atas jalan, tapi Allahumma antasa. Jangan diganti-ganti. Kurang apa sih? Kalau salam itu diganti salam Nusantara, enggak ngandung doa. Kita bikin salam Jatipulo, salam Tomang, enggak ngandung doa, enggak. Rahmatnya enggak disebut. Jadi jelas salam ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan rahmat keberkahan, doa. Ya. Atau kita bikin Islam banjir kanal. Terkenal aja gitu. Telah berdiri Islam banjir kanal. Masuk TV. Terkenal itu pimpinan Ustadz Bahtiar, Majlis Eropa, terkenal kan. Jadi macam-macam aja sekarang. Dulu di zaman Nabi, tidak pernah Nabi bikin salam diganti dengan nama tempat. Salam Hijaz, salam Mekah, salam Madinah, salam Saudi Arabia, enggak ada. Ya, salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita disuguhin hal seperti itu nih kondisi. Tapi nggak apa-apa, urusan dia bukan urusan kita. Yang penting kita mah konteksnya tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbawa-bawa. Kita toleransi harus, tapi jangan melanggar akidah. Ya, begitu. Nih remaja nih ya. Pelajarin Quran, banyak hafal ayat, begitu. Ingat, ini ada cerita ya. Dulu ada preman pasar, tapi dia santri. Dari kampungnya dia santri, pesan cuman ke Jakarta, dia terlantar aja, dia jadi preman di pasar. Akhirnya anak-anak buah dia tetap waktu sholat diajak sholat, begitu. Nah suatu ketika lagi dia sholat di masjid, ketuanya Pak Haji punya anak gadis, santri juga. Nah sebut saja nih kepala preman saya tadi namanya Udin dah gitu ya. Si Udin nanya sama siapa itu, anak Pak Haji. Anak Pak Haji, hanya tuh dideketin Pak Haji, ngobrol-ngobrol, saat ini ngobrol-ngobrol agama. Pak Haji tertarik juga, kalau kebetulan jadi imam tuh dia katanya, jadi imam. Jadi imam sehari 2 hari lancar. Tapi begitu imam yang ketiga hatinya berubah, yang tadinya ikhlas nggak ikhlas. Wah, di belakang calon mertua gue nih imam baca tuh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terus sampai walabdolin, baca surat Al-Kafirun, lulus rakaat pertama. Di belakang anak buahnya dalam hatinya ngomong, wih hebat tuh pimpinan kita jadi imam. Rakaat kedua sudah baca walabdolin, amin, baca surat Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin
Fawailul musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kok waladdallin lagi? Si Udin juga nanya, kok amin? Oh, gue salah baca kali. Karena niatnya berubah, gue baca surat aja yang pendek. Ina jalahu, masih ina. Kesel tuh mamu mana punya innalillahi wa ilaihi raji'un. Kenapa? Di balik cerita ini ada filosofi. Kenapa enggak ikhlas dia? Yang tadinya satu itu dia ikhlas 5 minggu 2 hari itu ikhlas karena Allah, tapi hari ketiga calon mertua di belakang dirubah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kata Nabi, malam ini sepastailitai, siapa yang ikhlas siap-siap kecewa. Begitu. Oke, kalau kita mau dapat jodoh, pacar kita punya engkong, jangan kasih syukur tuh. Si martabak campur. Ya nggak didukung sama engkongnya ntar. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, yuk hidupkan pembinaan, ya, tauhid, kaji, kita belajar membaca memahami Quran, terjemahkan Quran, Al-Fatihah kita paham, Bismillah, Alhamdulillah, terus fikihnya, ya, dan sebagainya, akhlaknya diterapkan. Sebab akhlak itu kunci, ya, akhlak. Sebab ilmu gak ada manfaat, gak ada nilai kalau tidak disertai dengan akhlak. Jaga akhlak dengan baik. Sebab bangsa itu adalah akhlaknya. Inamal umamu akhlaku bakiyat. Bain kanu jahabu akhlakum. Bangsa ini tergantung akhlaknya, moralnya baik, akan baik masa depan. Maka remaja, ya, jaga akhlak. Akhlak sebagai remaja Islam, pemuda Islam, ya, juga ada sebagai pemudi Islam. Begitu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita, peringatan kita mampu memperingatkan diri kita, ya, agar kita benar-benar sadar tentang kewajiban kita harus melanjutkan risalah Islam ini. Maka kita harus menyiapkan diri jadi umat tawasato, jadi khairu ummah, ya, yang siap untuk ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, siap dengan program tarbiyah dakwah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan waspada, hati-hati. Sekarang kita sikapi persoalan dengan sikap bijak, tegas, dan cerdas. Kita tidak memihak dan pihak kecuali yang berhak kita pegang, juga berdasarkan fakta. Siap ke depan ini, wallahu alam kondisi kita, ya, begitu. Semakin bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa Allah sudah mulai itu menegur kita, enggak sadar-sadar. Pada saat banjir, ya, yang dipanggil bukan gubernur, yang dipanggil bukan, tapi yang dipanggil ya Allah, ya enggak. Pada saat kita sakit yang dipanggil ya Allah, sakit gigi yang dipanggil ya Allah. Artinya kita butuh Allah Subhanahu, maka kita berlindung kepada Allah, ya, insya Allah kita dijaga. Masalah bencana, wabah, penyakit menular, nggak perlu takut. Karena Allah sudah mengatakan dalam surat Taubah 51, ya, la yusibana ila makalulana, enggak bakal menimpa kita kecuali kalau sudah ditetapkan. Ngumpet kemana aja tetapkan ngumpet tuh, ya, kemana-mana enggak ditarget, enggak. Contoh Nabi Ibrahim sudah dibakar 40 hari, enggak target harus tetap mati, enggak apa-apa Ibrahim. 40 hari dibakar Nabi Ibrahim, enggak mati, keluar utuh. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting satu, jaga kebersihan wudhu, ya, jaga kebersihan wudhu adalah masker yang paling steril, ya. Kan belum pernah kita ada orang habis wudhu tiba-tiba kejang-kejang kena corona. Ada nggak kira-kira di sini? Ya. Atau habis sholat berjamaah, habis sholat Jumat misalnya gitu, nggak ada kan? Sebab kenapa? Masjid musola dijaga malaikat, malaikat rahmat, malaikat hafajoh. Masuk masjid beda dengan masuk istana. Masuk masjid kita dalam keadaan suci,
baca doa, langsung duduk kita baca sholat tahiyatul masjid dulu kan. Di sana nggak begitu, maka dijaga malaikat rahmat dan malaikat tafajo. Karena itu kita bertawakal dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muliakan para aulia Allah, muliakan para ulama. Jangan kita melecehkan dan menghina aulia dan ulama kalau kita nggak ingin ditublekin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bencana tinggal satu yang belum nih, kata Nabi. Nabi mengatakan suatu saat nanti generasi umat Islam akan melecehkan para aulia-aulia Allah, tidak percaya. 2002 kita banjir di Jakarta, luar Batang nggak kebanjiran, ya enggak? Rumah kita semeter setengah yang jauh, luar Batang dekat laut, nggak tenggelam ke luar Batang karena apa? Ada karomah aulia. Jakarta kalau karomah aulia sudah diambil oleh Allah, tenggelam di Jakarta. Maka hormati aulia-aulia Allah, pejuang-pejuang kita, jangan dilecehkan. Maka Allah akan timbangkan bencana pertama. Semburan lumpur sudah terjadi, ya, gunung meletus sudah, banjir sudah, tinggal satu yang belum, bumi dijungkir balikan, atas jadi bawah, bawah jadi atas, seperti pada saat zaman kaum Nabi Lut. Itu yang belum sekarang. Apa nunggu itu dulu ditublakin oleh Allah baru kita sadar? Bagaimana solusinya? Adalah istighfar. Mari jelaskan oleh Allah. Fa'lam Allah wastagfir jambi, baca la ilaha illallah, kemudian kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa kita. Insya Allah Allah nggak bakal ngeblokin bencana kepada orang yang sedang beristighfar. Insya Allah ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita mendapatkan barokah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mendoakan kepada kader-kader muda Islam Majelis Irofat untuk terus melakukan pembinaan ya, baik itu tauhidnya, ubudiyahnya, fikihnya, juga terjemah tafsir Qur'annya dan lain sebagainya, pahami. Dengan demikian akan meningkat menjadi generasi-generasi yang cerdas. Ini saja, lebih dan kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut dengan masing-masing.